Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febri Setiawan sebagai moderator kelompok 1 pada mata kuliah toksikologi. Di sini kelompok 1 ingin berbagi video penjelasan mengenai pengertian toksikologi dan sejarah perkembangannya. Sebelumnya kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ambar Setianingsih, yang kedua ada saya sendiri, kemudian ada Khairunisa, kemudian ada Nur Malaika Yuni Putri, Nurul Hanifah, Rahimah Sarah, dan yang terakhir ada Risa Zahra. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan pertama, yaitu pengertian toksikologi. Nah, sebelumnya, apa sih toksikologi? Oke, jadi toksikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai racun. Istilah toksikologi berarti ilmu racun. Kata toksik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu toxic, yang memiliki arti beracun, dan berkombinasi dengan kata logos, yang berarti ilmu. Kata toksik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu toxicus, yang berarti racun atau poison. Asal kata itu berasal dari Yunani kuno, yaitu toksikon, yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan yang beracun. Selanjutnya adalah definisi toksikologi menurut para ahli. Yang pertama, definisi toksikologi menurut ahli kimia. Toksikologi merupakan ilmu yang bersangkut paut dengan berbagai macam efek dan mekanisme kerja yang dapat merugikan dari agen kimia terhadap binatang serta manusia. Sedangkan menurut ahli farmakologi menyatakan bahwa toksikologi adalah cabang dari farmakologi yang berhubungan dengan efek zat kimia dalam sistem biologik terhadap unsur-unsur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, secara umum toksikologi kini berarti yaitu study of the adverse effect of the agent on living organisme atau studi efek buruk yang merugikan dari toksikan pada organisme hidup. Nah, selanjutnya adalah dalam makna toksikologi terhadap 4 konsep. Yang pertama itu ada studi, efek, agent, and living organisme. Berdasarkan studi yang meliputi aspek uji coba, koleksi data, serta evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada studi efek, di mana efek berkaitan dengan yang mana berupa efek yang tidak diinginkan, baik efek yang nyata maupun yang sama. Kemudian dari sektor agent. Nah, dari sektor agent yang dapat berasal dari kimia sintesis maupun bahan alam. Yang terakhir adalah living organisme. Di sini diartikan bahwa sumber yang dapat berupa manusia, flora, dan fauna. Kemudian selanjutnya, toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek toksik atau xenobiotika. Dalam dunia toksikologi dikenal berbagai macam istilah yang sering digunakan. Istilah-istilah terminologi tersebut antara lain yang pertama xenobiotika, yaitu istilah umum yang digunakan untuk menyatakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Xenobiotika dapat memberikan berbagai keuntungan seperti obat-obatan atau dapat juga bersifat racun seperti timbal. Yang kedua, ada toksikan, yaitu segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Zat toksik yang berada dalam bentuk fisik seperti radiasi, berbentuk kimiawi seperti sianida ataupun biologis seperti bisa ular. Kemudian istilah yang ketiga ada toksin, yaitu toksikan yang berupa protein spesifik yang dihasilkan secara alamiah oleh makhluk hidup, contohnya tetanus, yang disebabkan toksin yang diekskresikan oleh bakteri Clostridium tetani. Istilah selanjutnya yaitu toksisitas, yaitu kapasitas intrinsik dari suatu toksikan yang dapat menimbulkan efek bagi organisme. Kemudian ada bahaya, yaitu potensi terrealisasinya toksisitas suatu agen pada situasi tertentu. Kemudian ada resiko, yaitu kemungkinan terrealisasinya suatu bahaya atau hazard.
Kemudian ada safety, yaitu kemungkinan tidak terrealisasinya suatu bahaya atau kebalikan dari resiko. Kemudian ada dosis, yaitu unit yang menyatakan pajanan terhadap bahaya kimia, fisik, ataupun biologis yang sampai ke organ sasaran. Dosis dapat diekspresikan sebagai unit berat atau volume per unit luas permukaan tubuh. Contohnya miligram per kilogram berat badan, mili per kilogram berat badan, dan lain-lain. Sejarah toksikologi. Kata racun toksik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata toks. Dalam bahasa Yunani memiliki arti panah, di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Nah, selalu pada anak panahnya terdapat racun. Di dalam buku Papyrus Hesperus, orang Mesir kuno membuat informasi lengkap tentang pengobatan dan obat. Di Papyrus ini juga membuat ramuan untuk racun seperti antimon, timbal, tembaga, opiasamus, opium, terpin, dan vetrias. Perkembangan awal toksikologi. Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran dan dikenal juga sebagai toksikologi di zamannya. Di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penerapan racun dari saluran pencernaan. Hal ini membuktikan bahwa efek berbahaya yang timbul oleh zat beracun telah dikenal oleh manusia sejak awal perkembangan peradaban manusia. Oleh manusia, efek toksik ini banyak dimanfaatkan untuk tujuan seperti membunuh atau bunuh diri. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan tentang perkembangan awal toksikologi. Nah, menurut Matthew Joseph yang dikenal sebagai bapak toksikologi modern, ia adalah orang Spanyol yang terlahir di Pulau Menorca yang hidup antara tahun 1787 sampai tahun 1853. Nah, pada awal karirnya ia mempelajari kimia, matematika, dan selanjutnya mempelajari ilmu kedokteran di Paris. Kemudian dalam tulisannya, yaitu pada tahun 1814 sampai 1815, ia mengembangkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimia dan biologi tentang racun. Nah, dia juga orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna untuk membuktikan bahwa simptomatologi yang berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu di dalam badan. Baiklah, kemudian menurut Paracelsus, bapak toksikologi adalah orang yang pertama kali mengungkapkan konsep awal toksikologi, bahwa semua bahan mempunyai kemungkinan beracun dan dosis lain menyebabkan suatu bahan itu beracun. Nah, kemudian menurut Paracelsus, Philippus Aerolus itu 6 biomarker toksisitas paparan logam tingkat molekuler. Nah, Theoparatus Bombastus itu menurut pada tahun 1493 sampai 1941, seorang ahli fisika yang dihormati hingga hari ini menyatakan bahwa semua bahan adalah racun dan tidak ada bahan tanpa racun, dan hanya dosis yang tepat yang membuat bahan itu tidak meracun. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan toksikologi mutakhir. Kemajuan yang dicapai dalam bidang biokimia, toksikokinetik, toksikologi genetika, imunotoksikologi, morfologi pada tingkat subsel, serta perkembangan biologi molekuler berperan dalam memberikan pengertian lebih baik tentang sifat, tempat, dan cara kerja berbagai toksin. Dapat memberikan berbagai metode uji toksikologi secara in vitro, di mana target uji langsung pada tingkat sel seperti uji senyawa yang mengakibatkan kerusakan sel hati dapat dilakukan langsung pada kultur sel secara in vitro. Untuk uji toksin yang mempunyai sifat sebagai karsinogen juga dapat dilakukan pada kultur sel normal. Selanjutnya kita akan membahas konsep toksikologi lingkungan. Yang pertama ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak sengaja pada jaringan biologi atau lebih khususnya pada manusia dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsip toksikologi lingkungan ini mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja. Tujuan toksikologi lingkungan. Yang pertama, mengurangi perlunya mencari substansi yang aman. Yang kedua, mengetahui bagaimana mekanisme racun menyerang organisme. Yang ketiga, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap mikroorganisme dan kualitas lingkungan.
yang membuat kriteria dasar untuk standarisasi kualitas lingkungan dapat memperbaiki cara pengolahan karena mengetahui mikroorganisme terjadi efek dan keracunan. Yang kedua, toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi ialah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet makanan atau pestisida. Pada bidang ini, keracunan bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk yang diakibatkan adanya kandungan formalin dalam produk mie instan dan lain sebagainya, di mana pemajanaan obat atau makanan tadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, toksikologi forensik. Toksikologi forensik merupakan toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Di bidang ini, maksudnya senyawa kimia bisa terjadi akibat kesengajaan untuk tujuan pembunuhan atau secara tidak sengaja akibat kelalaian manusia. Secara umum, toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan seperti surat keterangan ahli atau saksi ahli sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik di pengadilan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai toksikologi forensik. Menurut masyarakat toksikologi forensik Amerika, yaitu Society of Forensic Toxicologists, bidang kerja toksikologi forensik meliputi: yang pertama, analisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian; yang kedua, menganalisis ada atau tidaknya alkohol serta obat terlarang di dalam cairan tubuh atau nafas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, seperti menurunnya kemampuan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tindak kekerasan dan kejahatan, serta penggunaan doping. Yang ketiga, analisis obat terlarang di dalam urin dan darah pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta obat terlarang lainnya. Tujuan lain dari analisis toksikologi forensik adalah membuat suatu rekaan rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi, sampai sejauh mana obat atau racun tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku, seperti menurunnya kemampuan mengendarai yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal atau tindak kekerasan dan kejahatan lainnya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian toksikologi serta sejarah perkembangan ilmu toksikologi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.